Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilzam Asari, nomor induk mahasiswa J1B0237, dengan program studi Teknik Pertanian Fakultas Teknologi Pangan dan Agroindustri, Universitas Mataram. Di sini saya akan menjelaskan mengenai laporan praktikum ilmu pertanian dan biosistem. Pada acara 1, judul atau tema dari praktikum ini yaitu pengenalan infrastruktur, sarana dan prasarana pertanian. Adapun tujuan dari praktikum ini adalah agar mahasiswa mengenal berbagai infrastruktur dan sarana pertanian. Di sini saya sudah mengamati berbagai infrastruktur atau sarana dan prasarana dalam pertanian yang ada di desanya saya, sehingga saya mendapatkan hasil pengamatan sebagai berikut. Yang pertama, di sini ada benih, yang kedua ada pupuk, yang ketiga ada pestisida, yang keempat ada zat pengantar tumbuhan, yang kelima ada inokulasi, yang keenam ada traktor, yang ketujuh ada pacul atau cangkul, di mana pacul atau cangkul ini adalah sarana yang masih tradisional yang digunakan oleh para petani. Yang keempat, di sini ada garuh tanah atau penggaruh tanah yang digunakan untuk menggemburkan tanah. Yang kesembilan ada sprayer, yaitu alat penyemprot pupuk cair. Yang ke-10 ada arit atau sabit, di mana arit atau sabit ini digunakan untuk memotong tumbuhan atau membersihkan tanaman-tanaman atau hama-hama rumput yang ada di tanaman. Yang ke-11 di sini adalah gerajat, di mana gerajat ini berfungsi untuk merontokkan butiran padi pada pohonnya. Yang ke-12 di sini ada ani-ani. Ani-ani ini adalah alat untuk memanen padi, tetapi di sini ani-ani ini caranya memanen padi itu dengan cara memotong tangkainya, tidak seperti gerajat yang merontokkan butiran padi pada pohonnya. Yang ke-13 di sini ada penancap atau penanam benih, di mana penancap atau penanam benih ini biasa dibuat dari kayu yang ditajamkan ujungnya, tetapi juga ada yang menggunakan besi yang sudah ditajamkan pada ujungnya. Cara menggunakannya adalah tancapkan taju di tanah hingga membentuk lubang kecil. Yang ke-14 di sini adalah penggaris sawah. Penggaris sawah ini biasa digunakan oleh para petani yang menanam padi. Yang ke-15 di sini ada penanam jagung. Nah, penanam jagung ini biasanya digunakan oleh para petani yang menanam jagung dengan menempatkan benih tanaman di atas atau di bawah permukaan tanah. Yang selanjutnya hasil pengamatan prasarana pertanian. Yang pertama di sini adalah irigasi. Fungsi dan kegunaan dari irigasi ini adalah membantu dan membasahi tanah atau area pertanian. Yang kedua, membantu menyuburkan tanah area pertanian. Yang kedua di sini ada bendungan. Fungsinya atau kegunaannya, air bendungan akan dialirkan untuk membantu para petani menyiram tanaman agar produksinya meningkat. Hal ini juga berguna untuk mengontrol air yang masuk ke dalam pertanian sehingga tidak berlebih hingga tidak menyebabkan gagal panen. Nah, di sini bendungan juga sangat penting dalam dunia pertanian, dan bendungan juga mendukung dari prosesnya irigasi tersebut. Yang ketiga di sini ada jalan pertanian. Jalan pertanian ini fungsinya untuk memperlancar mobilitas alat dan mesin pertanian, mengangkut sarana produksi menuju lahan pertanian dan mengangkut produksi hasil pertanian. Yang keempat di sini ada gudang. Nah, setelah biasanya setelah panen kita akan menyimpan sebuah hasil dari panennya kita itu. Nah, di sini akan diperlukan gudang untuk menyimpannya. Yang kelima ada rumah kaca.
Rumah kaca ini berfungsi untuk menangkap cahaya matahari atau menjaga kehangatan pada tumbuhan dan melindungi tanaman dari cuaca ekstrim, mencegah tanaman terserang hama. Nah, sangat penting sekali untuk rumah kaca ini. Selanjutnya pembahasan dari hasil pengamatan baik itu sarana maupun prasarana dalam pertanian yang sudah saya amati di desanya saya sendiri. Pada praktikum yang telah dilakukan dapat kita ketahui bahwa sarana dan prasarana produk hasil pertanian berupa alat, pupuk dan juga benih. Nah, di sini sarana dan prasarana pertanian itu adalah sangat penting bagi para petani, karena tanpa adanya sarana dan prasarana pertanian maka petani tidak bisa mencakupi semuanya. Yang di sini juga ada alat. Alat adalah sarana yang dapat digunakan berulang kali dalam produksi hasil pertanian. Maksudnya di sini alat itu bisa digunakan 2 kali, seperti traktor, cangkul, sabit atau arit. Yang selanjutnya zat pengatur tumbuh. Zat pengatur tumbuh ini merupakan senyawa organik yang bukan hara-hara dalam jumlah sedikit dapat mendorong pertumbuhan tanaman. Nah, zat pengatur tumbuh ini biasa digunakan oleh petani agar tanamannya cepat tumbuh. Adapun kesimpulan dari laporan praktikum yang telah saya buat ini, yang pertama di sini sarana produksi tanaman ada yang berbentuk alat, ZTP dan benih. Yang kedua, alat adalah sarana yang bisa digunakan berulang kali. Yang ketiga, zat pengatur tumbuh dan benih merupakan sarana yang dapat digunakan hanya 1 kali. Bibit ini adalah berbentuk biji. Yang selanjutnya adapun saran yang saya berikan mengenai praktikum ini, praktikum yang telah dilakukan hendaknya dilakukan dengan hati-hati dan serius sehingga dapat membedakan karakteristik dari bahan praktikum. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.